Seni, kembali lagi bertemu di kanal Imelda Stefani. Kali ini saya akan membahas tentang komposisi. Ketika kalian mendapatkan tugas kritik seni, apa aja sih yang harus kalian bahas selain elemen desainnya? Nah, ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Prinsip dalam seni itu balance atau keseimbangan. Komposisi harus ada harmoni, ritme, pengulangan maupun dominasi, ada keberagaman, ada pergerakan, proporsional, ada juga bidang atau ruang, ada kebersamaan, pengorganisasian, ada sisi ekonomisnya, dan juga ada juga emosional, hubungan emosional. Nah, kali ini saya akan membahas dari sisi komposisinya. Selamat menyaksikan. Dalam komposisi kita akan belajar beberapa teknik yang digunakan oleh para seniman, yaitu teknik rule of third, artinya 1:3, lalu symmetrical, juga pembingkaian, ada juga garis yang mengarahkan, ada komposisi diagonal, juga teknik yang paling sulit yaitu golden section atau komposisi scale. Bila kita membeli produk makanan atau obat, itu biasanya kita bisa melihat ada komposisinya, sehingga kita bisa tahu campurannya apa saja. Demikian juga dengan di karya seni. Rule of third ini sebenarnya adalah komposisi yang paling banyak digunakan oleh para seniman. Bisa 1:3, bisa juga 2:3. Nah, tergantung dari bobotnya. Sementara untuk teknik symmetrical ini adalah teknik yang digunakan oleh seniman untuk menunjukkan point of interest atau ketertarikan yang ingin disampaikan oleh si seniman berada di tengah atau di tempat yang seimbang antara kiri dengan kanan atau atas dan bawah. Berikutnya adalah teknik framing atau pembingkaian. Arti pembingkaian di sini bukan berarti menggunakan bingkai kayu, berukir atau logam, melainkan gambar yang dibuat dengan menggunakan teknik framing atau pembingkaian. Bisa dengan jembatan, bisa juga dengan pepohonan yang dibuat kiri kanannya sebagai framing, bisa juga gua atau ranting-ranting. Jadi bisa menggunakan framing seperti itu agar memudahkan pengunjung atau pemerhati seni mengetahui apa yang dia maksud. Gitu kira-kira ya. Nah, kalau kita lihat karya di sebelah kiri bawah, leading line-nya tidak harus berwarna putih atau berwarna primer. Terkadang leading line itu digunakan juga lewat material atau bahan lainnya. Seperti di sini menggunakan selendang atau kain. Sehingga orang sudah tahu bahwa ini harus dari atas ke bawah. Sementara lukisan di sebelah kanan itu leading line-nya menggunakan warna putih atau biru muda. Sehingga orang sudah langsung tahu bahwa orang yang menggunakan kanu atau perahu kecil itulah yang menjadi subjek
yang ingin diutarakan oleh si seniman. Posisi diagonal itu bukan berarti tidak ada garis horizontal ya. Tetap garis horizontal menjadi sesuatu yang penting, tetapi diagonal di sini lebih kepada subjek yang ingin disampaikan menggunakan garis diagonal, seperti contoh lukisan di bawah ini karya Edvard Munch, juga gambar pemandangan dengan kaligrafi itu. Kalau kita perhatikan yang gambar di sebelah kanan itu, orang sudah langsung tertuju kepada si gambar kaligrafi itu. Selain warnanya berbeda dan terlihat menyolok di antara hijaunya pepohonan, juga ada garis diagonal yang dibuat atau direpresentasikan oleh aliran sungai. Sama halnya dengan karya seni menggunakan elemen desain, di komposisi ini juga mempunyai elemen, yaitu unity atau kebersamaan, kesatuan, balance, keseimbangan, juga movement atau pergerakan. Artinya movement ini adalah bagaimana mata kita merubah objek yang ada di sekitar. Jadi biasanya kita sudah tahu dari sini, si seniman itu sudah tahu bagaimana mengarahkan mata kita. Oke, yang pertama yang dia ingin kita lihat atau penonton atau pengunjung galeri lihat adalah yang ini. Lalu habis itu yang ini, habis itu yang ini. Nah, itu adalah movement yang dimaksud di sini. Proporsi di sini maksudnya adalah bagaimana sesuatu dibuat sesuai dengan ukuran dan skalanya. Bukan sesuatu yang aneh, kecuali misalnya itu jenis karya ekspresionisme atau karya seni abstrak dan lain sebagainya. Tetapi proporsi di sini misalnya pohon cemara yang nggak mungkin lebih kecil daripada manusia, atau seekor anjing tidak mungkin lebih besar daripada manusia, kecuali misalnya anjingnya ada di foreground atau di depan, sementara orangnya jauh di belakang. Kalau kalian tahu teknik perspektif, nah seperti itulah sebenarnya cikal bakal dari proporsi ini, sesuatu yang memang seperti itu, sesuai dengan mata kita melihat. Lalu yang berikutnya ritme. Ketika kita pergi ke sebuah pameran lukisan atau karya seni, itu biasanya seorang kurator tidak mungkin akan menaruh sembarangan. Habis lukisan ini, terus lukisan ini, tidak seperti itu. Karena setiap lukisan itu mempunyai irama yang berbeda, beat yang berbeda. Sehingga si kurator biasanya yang ini sebaiknya ditaruh setelah yang ini. Jadi gak asal aja naroknya gitu loh, kayaknya enakan di sini deh atau apa gitu. Itu ada ritme yang membuat kita memudahkan pengunjung untuk memahami karya seni lebih dalam lagi. Jadi nggak hanya sekedar per karya, tetapi secara menyeluruh. Lalu fokusnya ini lebih pada bagaimana mata kita melihat sesuatu yang penting atau menjadi sesuatu yang vokal. Kita lihat ada point interest di situ, point of interest di situ. Apa sih yang menarik di situ? Nah, itu adalah fokusnya. Di fotografi sendiri
itu ada yang namanya autofocus dengan yang fokus. Jadi karena karya fotografi juga termasuk karya seni rupa ya guys. Terus kontras. Kontras di sini maksudnya adalah misalnya nih ya, sebuah karya lingkaran semuanya, tiba-tiba ada segitiganya. Nah, itu kontras. Atau semuanya warnanya monokrom. Tiba-tiba ada satu yang warnanya perak misalnya atau emas. Nah, itu ada kontras di situ. Di mana ada kontras pasti di situ ada arti. Di sini saya akan menerangkan bagaimana bila kalian membuat kritik karya seni dari fotografi. Fotografi itu kita mengenal adanya depth of field atau kedalaman, dimana kita bisa tahu ketajamannya dari depan ke belakang, apakah tajam semua atau ada selective fokus dan lain sebagainya. Fotografi itu mempunyai teknik ada 3, freezing, panning, dan moving. Di sini kita mulai dari freezing. Kalau kalian perhatikan benda-benda yang seharusnya jatuh diam atau freeze atau membeku. Sama seperti halnya ledakan bom itu tiba-tiba membeku. Oke, itu teknik yang digunakan dalam fotografi. Biasanya itu tergantung dari kecepatannya. Jadi di fotografi ada segitiga fotografi. Salah satunya adalah speed atau kecepatan. Nah, freezing ini bila menggunakan kecepatan yang lebih dibandingkan kecepatan benda yang bergerak. Berikutnya adalah teknik panning. Nah, teknik panning ini berarti benda yang bergerak dibuat freezing, sementara benda yang diam dibuat bergerak. Seperti di gambar ini kan backgroundnya dibuat gerak semua ya, sementara yang seharusnya bergerak dibuat freezing. Ini adalah moving atau bergerak. Artinya benda yang bergerak dibuat bergerak, sementara benda yang diam ya dibuat diam. Jadi kebalikan dari yang panning tadi. Di sini gambar kendaraan yang lalu lalang dibuat warnanya cuma garis-garis aja dari cahaya lampu. Dan gambar di atas ada di stasiun kereta. Orang yang bergerak ya dibuat seperti hantu gitu ya. Sementara orang yang diam ya tetap diam. Ini adalah karya seorang fotografer Amerika, Joe Rosenthal, yang memotret bendera Amerika berkibar di peristiwa Iwo Jima. Nah, kalau kalian perhatikan, tiang benderanya itu membentuk garis diagonal. Meskipun sang fotografer menggunakan frame atau pembingkaian, pengambilan gambar secara horizontal. Itu juga untuk membalance. Kalau kalian perhatikan juga komposisinya itu 1:3 karena langitnya lebih luas daripada daratannya. Oke, seperti itu kira-kira cara membacanya. Komposisi atau teknik yang digunakan dengan menggunakan horizontal biasanya memang lebih pada permasalahan atau problematika yang dialami oleh manusia maupun makhluk hidup. Sementara komposisi vertikal di sini bukan hanya sekedar dibuat vertikal dalam framingnya, namun juga benda yang ada di dalamnya diambil vertikal atau memanjang. Seperti 2 foto yang saya pernah buat di sebuah penjara di Jawa Barat. Sementara untuk diagonalnya saya tidak mengambil dari bagaimana dia memframe terbalik atau apa ya, tapi lebih pada benda yang ada di dalam gambar dibuat diagonal.
Memahami sebuah karya seni tidak bisa secara instan. Perlu banyak sekali menggali pengalaman hidup, baik diri sendiri maupun orang lain. Kita juga harus lebih banyak menggali informasi dan referensi dari manapun. Gak hanya seni, tapi juga IPA, IPS, termasuk matematika, juga sejarah dan agama tentunya. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama menggali, mengolah perasaan, mengolah emosi kita, mengolah cara pandang kita supaya lebih kaya lagi. Bila ada komen, pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat. Jangan lupa untuk membantu saya men-share dan subscribe channel ini agar lebih banyak teman-teman yang ingin mempelajari tentang seni tahu bagaimana cara menulis kritik seni atau memahami seni. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.